Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Josjis porem srit. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah penuh makna dan pelajaran hidup ini bisa berlanjut di episode berikutnya. Sekarang, kita mulai ceritanya. Namanya Naya, seorang gadis cantik berusia 17 tahun. Ia dikenal sebagai siswi berprestasi, kalem, dan pandai menggambar. Naya bermimpi menjadi desainer profesional dan konten kreator yang membagikan karya-karyanya ke dunia digital. Namun ada satu masalah yang selalu membuat hatinya gundah. Ponselnya sangat lama, kameranya buram, baterainya boros, dan sering mati saat ia sedang mengerjakan tugas. Ketika teman-temannya sibuk membuat konten dengan ponsel terbaru, terutama iPhone, Naya hanya bisa menatap dari jauh. Di rumah, keadaan ekonomi keluarganya sedang sulit. Ayahnya baru saja dihentikan dari pekerjaannya karena perusahaannya bangkrut. Ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan dengan penghasilan tidak menentu. Meski begitu, keluarga Naya selalu hangat dan penuh cinta. Mereka mendukung mimpi Naya, tapi Naya tahu bahwa meminta ponsel baru akan membebani mereka. Di sekolah, teman-temannya sering memamerkan hasil foto jernih, video stabil, dan konten yang terlihat profesional. Naya ingin sekali membuat karya seperti itu. Ia ingin berkembang, ingin maju, dan ingin mimpinya berjalan nyata. Suatu malam, ketika sedang mencari lomba desain di media sosial, Naya menemukan sebuah akun yang mengaku sebagai agensi talent digital. Mereka menulis bahwa mereka sedang mencari kreator muda dan menyediakan fasilitas ponsel berkualitas tinggi. Bahkan, jika dianggap cocok, ponsel itu boleh dibawa pulang. Naya terdiam. Ia membaca iklan itu berkali-kali. Apakah ini kesempatan yang ia tunggu? Keesokan harinya, Naya menunjukkan iklan itu kepada temannya. Temannya memperingatkan agar berhati-hati karena banyak modus penipuan. Namun Naya sudah terlalu ingin berubah. Dia terlalu ingin membuktikan bahwa ia bisa mencapai mimpinya. Naya pun menghubungi akun itu. Adminnya membalas dengan ramah, memberikan alamat, dan mengatur jadwal wawancara. Hari wawancara tiba. Naya bepergian seorang diri, membawa portofolio desain dan memakai pakaian rapi. Kantor yang ia datangi terlihat seperti studio konten sungguhan. Ada lampu, kamera, dan backdrop. Semuanya terlihat normal, setidaknya di mata gadis seusianya. Seorang pria datang menyambutnya. Ia mengaku sebagai supervisor. Dengan ramah, ia mewawancarai Naya. Gadis itu menjawab setiap pertanyaan dengan penuh semangat, bahkan menunjukkan hasil desainnya dengan bangga. Namun suasana tiba-tiba berubah ketika pria itu meminta Naya pindah ke ruangan lain untuk tes tambahan. Ruangan itu lebih sempit dan pintunya dikunci dari dalam. Hati Naya berdebar tidak nyaman. Pria itu mengeluarkan sebuah iPhone baru dari kotaknya. Katanya, "Kalau kamu cocok, ini bisa jadi milikmu." Tetapi kemudian pria itu mulai mengajukan syarat-syarat aneh, tidak masuk akal, dan tidak ada hubungan dengan dunia desain atau kreativitas. Nada suaranya berubah menjadi mengancam, bukan lagi profesional. Naya merasa bahaya mendekat. Pria itu menahan tangan Naya agar tidak pergi. Saat itu, Naya sadar, ia terjebak. Rasa takut menyelimuti dirinya. Namun di tengah ketakutan itu, ia ingat wajah ibunya. Ia ingat masa depannya. Ia ingat kata-kata ayahnya bahwa kehormatan adalah hal paling berharga dalam hidup seseorang. Dengan keberanian yang tersisa, Naya menyingkirkan tangan pria itu dan menendang meja kecil di sampingnya hingga terguling. Karena meja itu menabrak kaki pria itu, kunci pintu terjatuh ke lantai. Naya mengambilnya dengan cepat, membuka pintu, dan berlari sekuat tenaga. Ia tidak menoleh. Ia tidak berhenti sampai mencapai jalan besar. Di sana ia menangis dengan tubuh gemetar. Ia menyadari bahwa ambisi yang tidak dikendalikan bisa menghancurkan hidup seseorang. Ia hampir kehilangan masa depan, hanya karena tergoda iming-iming barang. Malam itu, Naya pulang dan memeluk ibunya sambil menangis. Ibunya terkejut, namun memeluknya erat dan berkata bahwa keselamatan Naya jauh lebih penting daripada apapun di dunia ini. Sejak kejadian itu, Naya berubah. Ia bangkit dan mulai mengejar mimpinya dengan cara yang benar. Ia membuka jasa edit foto, membuat desain poster, dan membantu tetangga membuat konten sederhana. Sedikit demi sedikit ia mengumpulkan uang. Perjalanannya tidak mudah. Ia bekerja keras sambil tetap sekolah. Namun setiap langkah membuatnya semakin kuat.
Ia belajar banyak hal, termasuk arti kemandirian dan ketekunan. Berbulan-bulan kemudian, tabungannya akhirnya cukup. Naya pergi ke toko ponsel dan membeli iPhone impiannya. Ketika ia memegang kotak ponsel itu, air matanya menetes. Bukan karena ponselnya, tetapi karena perjalanan panjang yang akhirnya membuahkan hasil. Ponsel itu bukan perangkap, bukan iming-iming yang menyesatkan, bukan hasil dari keputusan ceroboh. Itu hasil kerja keras, keringat, dan keberanian menjaga harga diri. Naya mulai membuat konten profesional, memotret karyanya dengan lebih baik, dan perlahan dikenal sebagai kreator muda berbakat. Ia membuktikan bahwa kesuksesan sejati hanya datang dari usaha yang jujur. Dan dari perjalanan panjang itu, Naya mempelajari satu hal penting. Jangan pernah mengorbankan kehormatan, keselamatan, dan harga diri demi barang, status, atau jalan pintas yang tampak menggiurkan. Nilai diri jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli. Masa depan akan selalu lebih kuat dan lebih indah jika dibangun dengan kerja keras, keberanian, dan pilihan yang benar. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Salam Josjis Porem 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 Srit.